wabarakatuh. Baik, saya minta videonya dihidupkan semua. Pertanyaan pertama, Arista sudah dapat bukunya belum? Kemarin sudah pesan tapi belum sampai, Pak. Maksudnya sudah bisa kan? Ya, saya beli di online gitu, Pak. Oh, ada? Ada, Pak, di Shopee. Oh my God, syukurlah. Sutarto ya, Ya, Pak, benar. dasar-dasar organisasi. Ya, Oke, selain Mbak Arista, alhamdulillah paling nggak ada yang dapat. Yang lain? Mbak Cindy? Sudah pesan di Shopee juga, Pak. Hah? Sudah pesan di Shopee juga. Kenapa, Pak? Kenapa? Loudly, please, loudly. Sudah pesan di Shopee. Oh, juga sudah sampai, sudah dapat atau Belum masih? sampai. Belum sampai ya. Mbak Audina. Sama Pak, belum sampai juga Pak. Oh, tapi dapat ya. Berarti dapatnya di Shopee. Iya Pak. Mas Brian. Lagi pesen Pak, belum sampai juga. Shopee juga. Iya Pak. Oh, wala. Mbak Viva, udah sampai atau belum? Belum, Pak. Masih di jalan. Kalau Belum nyampe, Mbak Pak. Aurani? Sudah dapat, Pak. Ya syukur. Saya sampai hari ini belum ketemu. Ya. Kemarin saya nemu di Willis, Pak. Nah, tadi di Willis nih. Tadi malam saya mau berangkat ke Willis. Istri saya bilang, "Udah kemalaman ya, nanti sampai jam 8 sudah tutup." Ya, syukur kalau gitu. Saya kalau gitu hari ini nanti tak meluncur ke Willis untuk mendapatkan itu. Iya. Jadi begini buat kalian semua, ya. Ini dulu pernah saya pelajari dengan cukup baik, tapi kira-kira ya 30-an tahun yang lalu. 30-an tahun yang lalu. Ya. Saya pikir saya simpan dengan baik, ternyata enggak. Dan kemudian setelah itu saya tidak pernah bersentuhan lagi, termasuk tidak pernah ngajar teori organisasi. Sampai hari ini tiba-tiba ketemu. Nah, akhirnya saya cari, saya lacak, enggak ketemu. Yang banyak buku manajemen, ada 9 buku manajemen yang saya pelajari. Ya, artinya yang saya dapatkan. Ya, banyak banget buku-buku manajemen. Termasuk buku-buku manajemen strategis. Ya. Saya himpun buku-buku lama saya, ketemu buku-buku itu, tapi yang teori organisasinya si Pak Sutarto enggak saya dapatkan. Jadi syukur kalau memang masih ada. Begini, bukunya Pak Sutarto itu, mudah-mudahan saya nggak salah ingatan saya, karena udah lama banget ya. Bukunya Pak Sutarto itu dia menghimpun berbagai pendapat. Jadi misalkan dia bicara soal misalkan struktur organisasi, itu dia menghimpun dari buku ini, dari buku ini. Sehingga boleh saya katakan mungkin kalau sebagai bentuk himpunan pendapat dari berbagai sumber, menurut saya bukunya Pak Sutarto itu amat sangat lengkap gitu ya. Sehingga kalau kita belajar melalui buku itu,
sebagai langkah awal belajar ilmu teori organisasi, saya pikir sangat tepat. Jadi kalau Anda pegang buku ini, Anda pelajari sebagai proses awal Anda belajar ilmu organisasi, khususnya dalam hal ini adalah teori organisasi, itu menurut saya sangat tepat. Karena di sana digambarkan secara rinci. Ya, jadi rinci banget. Mudah-mudahan saya nggak salah. Jangan-jangan pikiran saya yang saya sebut itu malah di buku lain, tapi insya Allah enggak. Ya, dasar-dasar tapi bener ya warnanya putih itu atau belum bukunya warnanya putih atau sudah berubah? Putih, Pak. Putih ya. Oh, mudah-mudahan. Nah, jadi atau barangkali ada yang sudah pegang, barangkali bisa diinformasikan. Misalkan dibaca di daftar isinya. Khusus daftar isinya aja. Isinya apa saja, Pak? Daftar isinya ya, Pak. Ya, Di sini ada pengertian organisasi, asas organisasi, bentuk organisasi, bahkan organisasi, cara pandang dalam teori organisasi, penyempurnaan organisasi. Sudah. Berapa halaman? 436. Ya. Dari begitu Anda buka judul dari daftar isi saja, Anda kan sudah langsung tahu buku ini sepenuhnya berkonsentrasi pada organisasi. Ya. Oleh karena itu barangkali buat Anda yang belajar di VIA, ya, saya sarankan semuanya punya buku ini sebagai pegangan lah. Sebagai pegangan karena informasinya sangat mendasar tentang aspek-aspek organisasi. Ya. Ya saya tidak promosi bukunya, wong saya nggak dapat bonus. Nggak, cuma saya ingat buku ini untuk belajar menjadi landasan dasar, itu penting banget. Kalau yang buku yang saya beli karena kemarin saya katakan saya cari-cari kok judulnya tapi ternyata isinya tidak, itu kan ini teori organisasinya ini kan ini teori organisasi, judulnya teori organisasi, tetapi seluruhnya ternyata bicara soal paradigma manajemen. Ya, paradigma manajemen. Jadi meskipun bukunya teori organisasi, tapi seluruh isinya membicarakan paradigma manajemen, mulai dari teori klasik sampai yang mutakhir. Sehingga ini sebenarnya bagus juga untuk Anda, tetapi dengan catatan ini untuk pengembangan. Jadi mungkin saja kalau nanti Anda di semester-semester akhir atau Anda melanjutkan S2, S3, buku ini sangat-sangat bermanfaat karena ini membicarakan paradigma yang muncul mulai dari zamannya Terry yang dikenal dengan manajemen klasik ya sampai kemudian yang sekarang ini. Nah, kemudian saya juga ingin sampaikan bahwa di dalam banyak buku itu termasuk di sini dasar-dasar manajemen pemerintahan. Di dalam banyak buku ternyata kajian tentang organisasi itu ditempelkan, diikatkan dengan kajian tentang manajemen. Ya. Misalkan di dalam buku yang mana ya? Nah, ini saya pegang banyak buku ini, ya. Ini semua bicara manajemen, tapi lalu di dalam buku manajemen ini, semuanya manajemen. Di dalam buku manajemen ini dijelaskan bahwa prinsip-prinsip, sorry saya agak batuk hari ini. Di buku ini ternyata dijelaskan prinsip-prinsip manajemen, bukan fungsi manajemen ya. Kalau fungsi manajemen itu kan ada planning, organizing, executing, controlling, budgeting, gitu kan. Kalau di dalam organisasi, misalkan saya sampaikan ke Anda, dalam prinsip-prinsip itu kan ada United of Command, tentang kendali dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan nanti ditemukan di bukunya Pak Sabto. Nah, kalau di sini itu dimasukkan ke dalam prinsip-prinsip manajemen.
Jadi satu sisi saya menganggap itu sebagai prinsip-prinsip organisasi, tapi di buku-buku manajemen ini semuanya ada. Jadi ketika membahas tentang prinsip-prinsip manajemen, ternyata isinya sama dengan ketika kita bicara soal prinsip-prinsip organisasi. Nah, ini agak berbeda dengan gaya saya. Maunya saya itu ya kalau manajemen ya sepenuhnya full manajemen. Kalau organisasi ya full organisasi. Tapi faktanya di buku yang cukup banyak ini, yang kemarin saya lacak di buku saya ini, ternyata saya cermati kembali itu menggambarkan bahwa prinsip-prinsip organisasi disampaikan sebentar. Ya, seharusnya batuk begini nggak boleh ngomong-ngomong. Jadi di dalam buku-buku manajemen ternyata mereka menyebutkan prinsip-prinsip manajemen yang di dalamnya adalah saya lihat sebagai prinsip-prinsip organisasi. Nah, ini yang membuat saya agak kurang nyaman gitu ya. Tapi Anda semua, mumpung Anda masih semester 1, saya ingin ingatkan akan ada peluang seperti itu. Jadi ketika Anda membaca berbagai buku, ya Anda akan menemukan hal-hal seperti itu, di mana jumbo, kajiannya itu jumbo. Jumbo itu apa ya? Kabur. Jadi ini sebenarnya kajian organisasi atau kajian manajemen atau apa? Termasuk apakah kajian administrasi? Ya, termasuk misalkan ketika Anda membaca teori-teori organisasi, teori-teori birokrasi, teori-teori administrasi, sangat mungkin Anda akan menemukan kejumbuhan-kejumbuhan itu atau kekaburan-kekaburan itu. Jadi kadang-kadang itu manajemen ditulis sebagai administrasi, kadang-kadang itu administrasi ditulis sebagai manajemen, lalu kemudian di dalamnya kandungannya relatif sama. Anda sangat berpeluang akan bertemu dengan hal-hal semacam itu, ya. Jadi ini memang kalau karena saya suka belajar filsafat ilmu ya, sebenarnya kurang tepat karena begitu kita menggunakan terminologi yang berbeda, misalkan kita menggunakan terminologi organisasi, harusnya pasti dan wajib berbeda dengan terminologi organisasi, berbeda dengan manajemen, berbeda dengan administrasi, harusnya begitu. Tapi faktanya Anda akan menemukan, ya, Anda akan menemukan bahwa terminologi yang berbeda itu ternyata seringkali dijumbuhkan kontennya, isinya. Sebagai contoh, nanti Anda mungkin akan mendapat pelajaran yang namanya reformasi administrasi, ya, reformasi administrasi. Tapi pada saat yang sama ada konsep yang juga tersebar luas di masyarakat yang namanya reformasi birokrasi. Ya, mungkin Anda pernah dengar reformasi birokrasi. Pemerintah kita, Pak Jokowi misalkan sekarang ini, buku panduannya berjudul reformasi birokrasi. Bukan reformasi administrasi, tapi berjudul reformasi birokrasi. Padahal ada juga reformasi manajemen, manajemen reform. Jadi administratif reform ada, manajemen reform ada, birokrasi reform juga ada. Tiga istilah ini seringkali kontennya sama, jumbo. Jadi berbaur nggak jelas. Sebetulnya batasannya yang disebut administratif reform itu apakah beda dengan manajemen reform, apakah beda dengan birokrasi reform, itu nggak jelas. Sehingga ada orang yang sudahlah disamakan saja lah. Ada orang yang mencoba membedakan. Nah, buat saya seharusnya berbeda. Harusnya disebut dengan administratif reform berbeda dengan manajemen reform, berbeda dengan birokrasi reform. Tapi sekali lagi saya menemukan banyak buku yang jumbo. Termasuk ini, Anda lihat ini, ada buku ini, judulnya Public Management and Governance. Ya. Ini buku saya ini, Public, terbaca nggak dia dari tempat Anda? Sorry.
Nah, ini. Ya, judulnya adalah Public Management and Governance. Ya. Mestinya public management sama dengan public administration. Public management mestinya adalah unsur dari public administration. Lalu ada birokrasi. Birokrasi itu organisasi untuk sektor publik disebut birokrasi. Ya kalau organisasi untuk yang umum disebut organisasi, tapi kalau itu di pemerintahan disebut birokrasi. Nah, begitu kita cermati, ternyata isinya menurut saya bukan berbicara soal public management, tapi justru bercerita tentang yang namanya management approach in public administration. Artinya bahwa di dalam konteks belajar, di dalam konteks administrasi publik, itu ada satu paradigma di mana menginginkan agar pemerintahan menerapkan konsep manajemen dalam dunia bisnis untuk diadopsi untuk negara. Kita kenal namanya New Public Management. New Public Management. Isinya adalah paradigma yang mengajarkan, yang mengajak, yang menyarankan agar dalam mengelola negara, dalam mengelola pemerintahan, hendaknya menggunakan manajemen dunia bisnis. Kenapa? Karena di dunia bisnis itu manajemennya efisien dan efektif. Sementara seringkali di pemerintahan efisiensi itu kurang mendapatkan perhatian. Maka disarankan pemerintah menerapkan manajemen dunia bisnis. Nah, jadi itu sebenarnya adalah paradigma. Dalam artian pendekatan. Nah, mestinya kita bicara public management, mestinya bicaranya konten tentang public management, bukan sekedar pendekatan. Nah, kalau kita runtut begitu, tapi itulah yang terjadi. Jadi saya sendiri juga kadang-kadang jadi bingung. Ya, saya jadi bingung dengan berbagai buku itu kalau belajar itu, ini maunya ditempatkan di mana? Karena cara saya belajar kan begini, ada administrasi, terdiri dari manajemen organisasi, ya kan? Kemudian ada leadership, ada human relation, ada komunikasi, kan begitu kan? Unsur-unsurnya itu, unsur dari administrasi itu adalah manajemen organisasi, leadership, public relation, komunikasi. Oleh karena itu maka mestinya bahwa manajemen itu berbeda dengan organisasi, berbeda dengan unsur-unsur yang lain. Ya, mestinya begitu. Ya. Mestinya manajemen juga berbeda dengan administrasi. Karena itu ketika kita bicara administratif reform, loh kok isinya sama dengan manajemen reform, kok isinya sama dengan birokrasi reform. Nah ini menurut saya jadi, waduh gimana ini? Cara berpikir saya sudah saya bangun berdasarkan unsur-unsur administrasi itu ada ini. Begitu saya mempelajari unsurnya, kok isinya buku-buku yang saya tangkap kok sama. Nah itulah sebabnya kenapa saya meminta Anda mencoba mencari bukunya Pak Sutarto. Harapan saya Anda jadi konsisten. Oh saya belajar organisasi, maka saya cari literatur buku organisasi, dan lalu kontennya benar-benar tentang organisasi. Itu maksud saya begitu. Nah kalau nanti Anda belajar manajemen, mestinya Anda konsentrasinya pada fungsi manajemen. Apa itu? Planning, organizing, actuating, conducting, evaluating. Harusnya itu yang dipelajari. Karena itu isi dari manajemen. Manajemen itu kan bagaimana kita, fungsi bagaimana melakukan planning, organizing, and controlling atas sumber daya organisasi. Jadi seorang manajer itu tugasnya adalah planning, organizing, actuating, controlling, budgeting, gitu ya. Nah, apa yang di planning, organizing dan ini terkait dengan sumber daya organisasi atau sumber daya kerjasama. Sumber daya kerjasama itu ada 6M itu yang pernah saya sampaikan pada. Ada man, money, method, machine, material dan sebagainya itu. Nah itu harus di planning, harus di organizing. Kenapa? Agar terjadi sinergi.
Inti dari manajemen itu adalah menciptakan sinergi ketika kita bekerja sama, di mana di sana ada sumber daya yang seringkali memiliki keterbatasan. Sumber daya yang terbatas ketika kita rencanakan dengan baik, maka bisa menghasilkan sinergi yang luar biasa. Maka kalau Anda belajar manajemen, ya, Anda harus konsentrasi pada fungsi-fungsi manajemen itu apa. Yaitu apa? Planning. Maka Anda harus belajar tentang perencanaan. Organizing, Anda harus belajar tentang pengorganisasian. Ya. Actuating, Anda harus belajar tentang penggerakan. Nah, actuating ini di dalamnya ada leadership. Karena menggerakkan terutama sumber daya manusia, itu melahirkan aspek yang namanya leadership. Kalau Anda belajar human relation, hubungan antar manusia, kemudian Anda belajar komunikasi. Nah, sekali lagi, begitu Anda belajar manajemen, maka konsentrasi Anda adalah belajar planning, belajar organizing, belajar actuating, belajar controlling, belajar budgeting, evaluating, itu yang Anda pelajari. Intinya Anda belajar itu. Sehingga nanti Anda bisa menjadi seorang manajer. Yaitu apa? Orang yang bisa merencanakan sumber daya secara memadai, orang yang bisa mengorganisir, orang yang bisa menggerakkan, orang yang bisa mengkontrol, orang yang bisa menyusun anggaran, budgeting. Itulah kemampuan Anda kalau belajar manajemen gitu loh. Maka yang dipelajari harusnya itu, bukan yang lain-lain gitu. Nah, kalau kemudian kita belajar organisasi, ya saya katakan tadi, Anda akan belajar prinsip-prinsip organisasi. Nah, karena itu saya lihat bentuk-bentuk organisasi, termasuk di dalamnya ini kan ada struktur organisasi. Jadi buku yang Anda pegang menurut saya itu buku yang pas untuk mata kuliah ini. Dan Anda bisa nanti mengkaji dan mendapatkan intisarinya, dan itulah yang harus Anda pegang untuk berikut-berikutnya. Artinya ketika Anda belajar mata kuliah yang lain, itu akan terus terbawa gitu. Kenapa? Karena memang yang dipelajari itu satu kesatuan. Jadi saya menggambarkan Anda itu belajar ilmu administrasi, khususnya administrasi publik. Nah, di dalam administrasi itu ada manajemen, ada organisasi, ada begitu. Jadi Anda harus bisa, istilahnya kalau belajar itu seperti Anda kalau belajar pohon. Pohon itu harus Anda lihat bukan rantingnya, bukan daunnya, bukan bunganya, bukan batangnya. Tapi yang paling penting adalah Anda bisa melihat struktur utuh, hubungan antara akar, batang, ranting, cabang ranting, daun, bunga. Itu Anda harus tahu duduk perkara hubungan antar unsur-unsur itu, menempatkan unsur-unsur itu. Jadi Anda bisa melihat pohon sebagai pohon. Kalau Anda mempelajari sebuah pohon, lalu Anda hanya daunnya saja, hanya bunganya saja, hanya cabangnya saja, rantingnya, dahannya, akarnya, tapi Anda tidak tahu menghubungkan antar bagian, tidak ada gunanya. Sama dengan itu, Anda belajar kedokteran. Anda belajar telinganya, Anda belajar matanya, Anda belajar jantungnya, Anda tidak ada gunanya. Karena apa? Anda harus bisa menghubungkan hubungan antar seluruh bagian. Karena apa? Ya, tubuh manusia itu sebuah sistem, sebuah organ, sebuah satu kesatuan. Anda tidak mungkin mengobati sakit mata hanya dilihat matanya saja. Mata ini berhubungan dengan apa dan sebagainya. Bisa jadi sebab penyakitnya bukan mata. Ternyata misalkan ada darah tinggi, gula darah. Gula darah itu efeknya ke mata. Jadi nggak bisa Anda ngelihat matanya terus menemukan kesimpulannya, nggak bisa. Nah begitulah. Jadi kalau kita belajar itu memang harus menghubungkan sebagai satu kesatuan. Anda tidak boleh hanya belajar bagian-bagiannya tanpa tahu sistem yang mengintegrasikan bagian-bagian itu. Sistem yang mengintegrasikan itulah sebenarnya yang istilahnya esensinya yang harus kita pegang. Jadi mudah-mudahan dengan alhamdulillah saya bersyukur ternyata masih ada. Ya, karena saya mencari di buku-buku toko-toko besar kok nggak ada. Terima kasih informasi tadi di Wilis ya. Jadi Anda yang belum pernah ke Malang, di Malang itu ada sebuah toko, bukan sebuah ya, gerombolan penjual buku yang kayak di PKL gitu, kayak pedagang kaki lima. Ya. Banyak pedagang menjadi satu, buku lama-lama, buku kuno-kuno, buku ya kayak, mohon maaf ya, kayak rombengan. Ya mungkin rombengan juga, yang lama-lama ada itu, jadi kayak rombengan. Nah karena itu
berbagai buku ada, termasuk buku-buku gelap. Buku-buku gelap itu artinya buku-buku bajakan, buku-buku tembakan, itu ada. Nah, itu. Maka terima kasih. Saya tadi malam sudah pikir mau ke Willis. Mudah-mudahan nanti saya bisa temukan buku itu. Baik, jadi ini informasi yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Kebetulan hari ini saya harus menguji kakak kelas Anda yang ujian proposal skripsi bimbingan saya. Ya. Jadi saya hari ini undur diri sampai di sini. Nanti mudah-mudahan hari ini saya bisa dapat buku itu. Kita akan membagi bagian-bagian dari buku itu ke dalam tugas untuk Anda. Jadi Anda menyiapkan diri membentuk kelas, kelompok. Sebentar. Dian, temanmu adanya berapa jumlahnya ini? 31. Kelas ini ada berapa orang? 31. 31. Kalau dibagi per kelompok 5, berarti ada 6 ya, ada 6 kelompok ya. Baik, nanti Anda bisa membentuk, ya kita siapkan nanti Anda membentuk antara 6-7 kelompok. Dan dari 6-7 kelompok itu nanti Anda menulis tugas yang sifatnya kelompok. Ya. Dan nanti tugas itu didiskusikan, lalu dari tugas itu saya akan mengambil nilai Anda. Saya tidak memberikan ujian, jadi Anda nggak perlu mikir tentang ujian, baik middle test maupun final test saya tidak ngasih. Saya akan menilai Anda dari tugas yang Anda buat. Ya. Jadi bagus dan tidak bagusnya tugas itulah yang akan menentukan nilai Anda. Karena itu nanti mudah-mudahan minggu depan sudah siap, nanti saya akan berhubungan dengan kapten kelasnya untuk menyampaikan rencana saya dan nanti dikomunikasikan ke Anda dan Anda nanti membentuk kelompok. Saya kira nanti ketua tingkatnya bisa memanage bagaimana kelompok-kelompok ini dibentuk dan bagian tugasnya apa. Jadi hari ini saya hanya menyampaikan gambaran global ini saja. Terima kasih informasinya dan saya bersyukur masih ada bukunya yang kita cari. Ya. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan semuanya, Anda jadikan sebagai semacam literatur Anda. Begini maksud saya adalah begini, Mas, Mbak, buku itu banyak banget. Misalkan buku metode penelitian, itu ada ratusan buku. Anda tentu tidak mungkin beli semua. Carilah salah satu saja yang menurut kita tepat, maka itu jadikan referensi. Termasuk dalam hal ini mata kuliah ini, menurut saya, referensi yang paling tepat ya bukunya Pak Sutarto itu. Maka jadikan itu buku pegangan, handbook Anda. Nanti pelajaran lain juga begitu. Anda carilah buku yang paling pas, yang kemudian jadi setiap mata kuliah, usahakan Anda punya satu buku, tapi yang pas. Dan itu yang Anda pegang terus. Jadi sampai dimanapun, kapanpun, begitu Anda ingin merefresh memori Anda tinggal buka kembali buku Anda. Ya. Leadership, cari satu buku. Nah, kalau mau beli banyak buku ya silakan, tetapi tentunya tidak semua akan berpikir begitu. Tapi jangan sampai Anda tidak punya literatur sama sekali tentang mata kuliah yang Anda tempuh. Nah, caranya tadi, carilah, temukan buku yang bagus. Tidak semua buku bagus. Tidak semua buku bagus. Karena itu usahakan kalau dari buku itu Anda buka dulu daftar isi. Atau kata pengantarnya lalu daftar isinya. Begitu sudah daftar isinya, lalu apa yang tertulis di daftar isi coba sampel dibuka. Kira-kira isinya cocok nggak? Nah, kalau itu ternyata cocok, ya ambil. Karena kadang-kadang daftar isi dengan isi, itu isinya tidak seperti yang kita harapkan. Ya, seperti yang saya katakan ini, buku teori organisasi, pikiran saya akan ketemu dengan apa? Saya akan bertemu dengan sebuah teori-teori organisasi, ternyata yang saya dapatkan adalah paradigma manajemen. Jadi judulnya teori organisasi, tapi isinya adalah paradigma manajemen, mulai manajemen klasik sampai modern. Nah, berarti apa? Antara judul berbeda. Jadi saya sarankan Anda, mumpung masih semester 1, setiap mata kuliah usahakan Anda punya satu saja literatur, nggak usah banyak-banyak. Tapi carilah literatur yang memadai, yang baik lah. Baik, artinya isinya cukup
mewakili apa yang ingin kita pelajari. Nggak perlu kita banyak beli buku. Ini saya dapatkan dari dosen saya ketika saya dulu kuliah S2. Jadi Pak dosen saya itu bilang begini, tolong nggak disampaikan ke siapa-siapa ya, saya hanya mewajibkan satu literatur. Nggak perlu baca literatur yang lain. Literatur ini sudah cukup. Menambah boleh, tetapi ini yang pertama dan utama, dan tidak boleh seorang pun dari Anda yang tidak punya bukunya. Anda harus beli buku ini. Karena ini nanti berguna ketika Anda sudah selesai mata kuliah, Anda merefresh, Anda bisa buka kembali. Dia bilang, buku ini sudah saya pelajari, dan buku ini buku yang paling bagus yang pernah saya temukan untuk mata kuliah ini. Beliau begitu. Cuma satu buku literaturnya. Padahal saya waktu itu kuliah S2. Literaturnya cuma satu. Dan yang ngajar profesor doktor lulusan Amerika. Artinya apa? Walaupun lulusan Amerika, dia memahami. Dia mengatakan begini, buku itu yang penting adalah kedalamannya, bukan keluasannya. Jadi kalau kita membaca buku, yang kita butuhkan itu kedalaman. Nah, kalau kita membaca buku dengan mendalam, maka penguasaan kita juga bagus. Seperti itu. Nanti kalau nanti Anda mau belajar filsafat ilmu, ya, saya nggak tahu ada nggak pelajaran Anda filsafat ilmu. Mas Danang, ada nggak mata kuliah filsafat ilmu? Nanti saya sarankan Anda cari buku ini, kalau ada mata kuliah filsafat ilmu. Ini buku top Marco Top. Terbitnya tahun 73. Saya baru ketemu, ya, di sudut masjid, sudah ngeletak itu, saya copy baru ini, baru selesai kemarin. Karena buku ini amat sangat bagus. Nah, kalau Anda nanti ada mata kuliah filsafat ilmu, atau kalau nanti Anda menempuh S2, S3, saya sarankan kuasai buku ini. Buku membuat kita pandai berpikir. Jadi saya kalau ada buku yang sangat bagus, biarpun kuno, kayak apapun, saya usahakan untuk saya kuasai sini. Oke, saya kira itu dulu pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bukunya segera Anda dapatkan, dan insya Allah dalam rentang sebelum minggu depan kita kuliah lagi, saya sudah berhubungan dengan kapten kelas Anda, sudah membicarakan soal pembentukan kelompok dan tugas-tugas yang perlu Anda baca. Saya kira itu dulu. Terima kasih, mohon maaf. Ini sudah jam 10 persis. Saya harus masuk kepada kelas lain mengikuti seminar proposal skripsi kakak kelas Anda. Dan itu bimbingan saya. Saya kira demikian dulu. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa presensinya di handle oleh kapten kelas. Matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.